Pemirsa, warga Kecamatan Makassar dikejutkan dengan penemuan jenazah perempuan lansia di dalam sumur. Putrinya yang berusia 45 tahun ditemukan selamat dalam kondisi kritis dengan sejumlah luka tusukan. Warga di Jalan Muhammad Yamin, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu pagi digegerkan dengan kasus penganiayaan sadis di sebuah rumah. Korban adalah ibu dan anak perempuannya. Sang ibu yang berusia 65 tahun ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka tebas di bagian leher. Jasadnya ditemukan mengapung di dalam sumur. Sementara putrinya berinisial T, 45 tahun, selamat namun dalam kondisi kritis akibat sejumlah luka tusuk benda tajam. Korban selamat langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar. Menurut salah satu keluarga korban, pelaku memiliki hubungan asmara dengan korban T. Namun belakangan, pelaku kerap memarahi korban hingga mengancam akan membunuh korban. Sering datang dan marah-marah, bahkan dia mengancam. Mengancam? Iya, bahwa akan membunuhnya. Siapa yang diancam? Yang Tabita. Tabita Iya, yang dirawat? Iya, yang dirawat. Adapun barang bukti yang diamankan polisi di TKP mulai dari pakaian dalam hingga senjata tajam yang digunakan pelaku untuk menganiaya kedua korban. Ivan Ahmad, Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, kita sudah terhubung secara daring dengan Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Muhammad Ngajib. Pak Ngajib, selamat sore. Ya, Pak Ngajib, ini kesaksian dari keluarga korban. Betulkah tersangka memang sudah sering datang ke rumah korban, bahkan mengancam akan membunuh korban? Seperti apa hasil pemeriksaan polisi, Pak Ngajib? Pak Ngajib? Ya, dari hasil pemeriksaan bahwa kita akan mencoba untuk memperbaiki gangguan sinyal. Kita tengah tersambung secara daring dengan Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Muhammad Ngajib, untuk mendalami terkait dengan kasus dugaan pembunuhan terhadap ibu dan anak yang dilakukan secara sadis, di mana sang ibu kemudian dibunuh dan dibuang ke dalam sumur. Sementara kondisi sang anak saat ini masih dirawat di rumah sakit dalam kondisi penuh dengan luka tusukan. Kita akan kembali sapa Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Muhammad Ngajib. Pak Ngajib, selamat sore. Apakah sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas? selamat sore, bisa? Ya, Pak Ngajib, jadi hasil pemeriksaan dari polisi, betulkah memang tersangka sebenarnya sebelumnya sudah sering memberikan ancaman gitu kepada korban? Betul, dari hasil pemeriksaan dan juga bukti dari chat WA antara korban dengan pelaku, ini sudah ada mereka melakukan pengancaman-pengancaman, dan juga pada saat kejadian yang terakhir pada tanggal 19 November 2023, kurang lebih jam 02.00, itu juga dilakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam untuk dilakukan hubungan sebagaimana suami istri. Sehingga disitulah terjadi satu pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Ya, Pak Ngajib, ini kan berarti ancamannya bukan hanya sekali, sudah berulang kali melakukan pengancaman. Lantas apa pemicunya hingga akhirnya pelaku dengan tega melakukan pembunuhan dan berani melakukan pembunuhan terhadap ibu dan pemerkosaan, bahkan juga penusukan kepada sang anak? Ya, jadi penyebabnya adalah pelaku ini ingin memberi istri daripada korban. Namun demikian, karena korban ini mengetahui bahwa laki-laki ataupun pelaku ini sudah mempunyai istri, sehingga korban ibunya inisial S juga tidak setuju dengan adanya hubungan antara korban inisial T dengan pelaku. Nah, sehingga disitulah pada saat pelaku mendatangi rumah korban, terutama kepada orang tuanya inisial S, itu langsung dilakukan pembunuhan terhadap korban inisial S dan langsung dimasukkan ke TKP, yaitu di sumur. Dan setelah itu pelaku ini melakukan memaksakan hubungan dengan
korban inisial T yang kemudian setelah dilakukan hubungan sebanyak 4 kali tentunya dengan ancaman, kemudian juga pelaku ini melakukan pembunuhan juga terhadap korban inisial T. Nah, setelah itu pelaku bisa melarikan diri. Berarti sebelumnya pelaku ini kemudian melamar korban T, tapi kemudian ditolak, lantas dengan sengaja memang sudah terencana untuk datang ke rumah korban untuk membunuh sang ibu, begitu Pak Ngajib? Betul. Berarti ini adalah pembunuhan berencana dari penyidikan yang dilakukan oleh polisi? Betul, kita terapkan 340 pembunuhan berencana dan juga 338. Karena ancamannya sudah berulang kali, sebenarnya Pak Ngajib, apakah sebelumnya korban sudah pernah juga melaporkan soal pengancaman ini kepada polisi? Belum pernah. Jadi korban sama sekali belum pernah melaporkan atau memberikan informasi terkait dengan ancaman tersebut. Ketika sudah diketahui bahwa ternyata tersangka ini dengan sengaja dan terencana datang ke rumah korban untuk membunuh korban S, apakah juga termasuk keinginan untuk membunuh korban T atau seperti apa Pak Ngajib? Jadi kalau untuk dengan korban T, korban S ya Pak, korban S atau orang tuanya ini seketika. Jadi kalau yang direncanakan sebenarnya terhadap korban yang inisial T atau yang berhubungan dengan pelaku. Oh, jadi justru pembunuhan berencana ini terhadap korban T? Betul. Oke. Saat ini korban T masih harus dirawat di rumah sakit. Bagaimana kondisi terkini ya korban T, Pak Ngajib? Alhamdulillah dari hasil pengecekan dan komunikasi kami dengan pihak korban sudah membaik untuk korban inisial T. Kondisinya sudah membaik, apakah berarti sudah bisa diminta keterangan oleh polisi? Kami sudah lakukan beberapa permintaan keterangan terhadap korban, sehingga kami sudah mendapatkan beberapa masukan terkait dengan kejadian yang terjadi pada tanggal 19 itu. Dan keterangan korban T ini menguatkan bahwa pembunuhan ini diduga kuat dilakukan oleh tersangka yang saat ini sudah ditahan. Oke. Betul. Baik, terima kasih Kapolres Tabes Makassar, Kombes Pol Muhammad Ngajib sudah bergabung bersama Berita Satu Sore. Salam sehat, Pak.